Dulu tuh saya ngerasa di mana ya, kayak dia pikiran apa di otak di mana. Yang satu tuh diem. Maksudnya? Nggak tahu, pokoknya kayaknya Perasaan gitu. Perasaan tuh yang satu tuh diem. Yang satu tuh cerewet. Itu udah yang kayak ngajakin, "Bang, kamu percaya? Jangan-jangan Ustadz ini nanti ininya gitu." Apa itu? Dia ngomong, "Jangan Ustadz Danu ini dajalnya." Gitu. Saya debat masalah sampai, itu. Iya, saya sampai sempat ragu-ragu gitu lah. Ya, Saya nggak nemuin celah apapun. Saya sering cerita, ini memang beda. Mungkin kalau zaman sekarang ada nabi bisa jadi, tak gitu. Wah, Karena iya. nggak ada yang memang nggak ada kan gitu. Ya enggak ada, Makanya nabi gitu. terakhir kan Muhammad Muhammadnya, sallallahu makanya alaihi gitu. wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi melalui Tung Family Channel bersama saya Tung tentunya. Malam ini saya kedatangan tamu subscriber, penggemar setia guru kita Pak Ustadz Danu. Sudah hadir Pak Andi dan Mbak Mulyani. Nah itu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mbak, assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya tentang pengalaman yang pernah dialami, terutama sakit, kemudian mendengarkan tausiahnya beliau Pak Ustadz Danu, mengaminkan doa terus sembuh. Mudah-mudahan nanti pengalaman-pengalaman yang disampaikan, yang diceritakan bisa bermanfaat juga buat sedulur-sedulur beriman dimanapun berada. Oke, sedulur beriman, sebelum lanjut, saya masih bersama keluarga besar saya juga. Ada Kakek Haji. Assalamualaikum Kakek Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ada Nenek Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ma? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Ada Om Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mama Mary. Waalaikumsalam. Ada Tante Rosi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, guys, kita dengerin nih ceritanya dari siapa nih? Mau duluan, Mbak Mul atau Mas Andi? Banyak nih ceritanya nih, guys. Ini mungkin Mbak Mul nih mau cerita banyak nih. Apa? Iya. Sambil memperkenalkan kopi. Memperkenalkan kopi, monggo. Ada pengalaman kopi soalnya. Pengalaman kopi, Mbak. Iya. Gimana? Saya minum dulu ya, izin. Oh, siap. Mau minum kopi nih, mau minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Buktinya kopi beneran ini. Bunyi kopi. Testimoni. Alhamdulillah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seneng juga kopi. Gimana pengalamannya nih? Masalah kopi, kalau dari dulu minum kopi kayaknya nyicip aja sudah ada efeknya. Apa itu efeknya itu Mbak Mul? Ke asam lambung. Oh, asam lambung. Mikirnya karena dulu nggak tahu semua makanan minuman kita pakein kambing hitam rasanya. Aduh, banyak dosa. Semua. Terus. Pokoknya kalau minum kopi sadar nggak sadar nanti sampai nunggu malam aja pasti kumat dah asam lambungnya. Itu deg-degan atau nek atau kayak mau muntah gitu? Oh, kembung. Kembung naik. Mikirlah makan apa, minum apa ya kok kembung perutnya. Iya. Minum kopi padahal cuma nyicip misalnya. Nyicip aja, iya. Makanya kalau ada tamu minum kopi nggak pernah. Di luar kalau dikasih terudah kadung kopi, udah akal-akalin setengahnya masukin ke suami biar nggak malu, nggak diminum. Jadi kopinya makanya boleh nolak. iya. Terus mulai bisa menikmati kopi?
Gimana tuh ceritanya? Ngikutin, iya. Abis itu karena makan kecut asam lambung naik. Pokoknya sampai sayur nangka disalah-salahin. Makan sayur nangka nggak berani, Bu. Oh iya. Nanti asam lambung naik. Iya, Macam-macam. Habis itu Iya. ya semenjak dengar tausiahnya Pak Ustadz, nasihatnya, ada doanya, diikut akhirnya tahu. Jangan sampai makanan dijadiin kambing hitam, nggak ada. Insya Allah kalau udah halal pasti sehat lah ya. Iya, Intinya insya Allah. gitu, nggak ada. Habis itu ikutin doanya. Kalau dulu sering kumat asam lambung sehari 2 hari Oh, cari gitu. obat. Tanpa kena kopi pun kadang-kadang. Tanpa kena kopi pun. Kumat. Iya, karena nggak tahu awal mulanya di mana tuh, nggak tahu, dikiraan ya pasti salah makan lah, salah inilah, salah itulah. Habis itu dengan berjalannya, karena dengar tausiah Pak Ustadz, ternyata dari jengkel, marah. Ya, benar. Makanan utamanya itu. Oh, benar. Itu. Akhirnya setiap ada kok kayaknya asam lambungnya kumat ini, Iya. mikir. Bener, dapat jengkel, marah. Oh. Pasti itu. Akhirnya berusaha ngikutin doanya Pak Ustadz, mohon ampun. Alhamdulillah sudah berapa tahun nih kayaknya nggak pernah kumat. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sampai nggak pernah minum obat pun nggak pernah. Kalau dulu ya sering. Oh, gitu Sampai ya. ke dokter nyari obat pasti dah. Kayaknya ayo ke dokternya, asam lambungnya kumat. Nggak kuat lah istilahnya di rumah gitu, nggak kuat. Habis itu semenjak berapa tahun ya Pak ya, udah dari sebelum corona. Lumayan 3-4 tahun lah ya, 3-4 tahun ya. Sebelumnya tuh nggak tahu tahun berapa itu, pokoknya terakhir itu Ya, paling alhamdulillah. sering itu dah. Semenjak itu minum kopi pagi, biasanya pagi itu pokoknya kayak orang itu harus nasi dulu baru berani kopi kan gitu. Iya, betul. Kalau kadang-kadang bikin kopi gitu, baru pakai jajan, nyicip nggak apa-apa. Kayak kemarin kan aja segelas kok minum. Iya. Alhamdulillah. Benar ya? Apa? Iya. Sampai di rumah aman. Aman sampai sekarang, makanya mau lagi kecanduan. Tuh guys, nih pengalamannya Mbak Mul. Awalnya kena kopi itu asam lambung naik. Tapi setelah mengaminkan doa beliau, guru kita Pak Ustadz Danu, alhamdulillah berangsur-angsur asam lambungnya sembuh. Gitu, alhamdulillah. Dan Mbak Mul memahami gitu penyebab naiknya asam lambung itu karena jengkel sama Marahnya. jengkel sama marah ya. Iya. Sama siapa kira-kira waktu itu? Biasa. Rupanya biasa. Rupanya itu guys. Itu juga kayaknya ada provokator, Pak. Ada kaitannya, saya juga taunya baru juga. Oh gitu ya? Maksudnya? Itu panjang kayaknya ceritanya. Misalnya kita diem kerja apalah di rumah, Iya. pasti di otak tuh keluar kata-kata itu dah. Apa itu? Memang kamu percaya kayak gini kayak gitu. Entah kadang membahas apa aja. Misalnya kita pernah ada orang bikin kita jengkel gitu, Iya. pas dikasih kata-kata jengkel sama orang misalnya gitu. Saya kan nggak pernah ngelawan, istilahnya nggak berani karena mungkin juga ada pengecutnya, apa takut apa nggak. Iya. Tapi pas diem itu ingat masalah itu. Iya. Di otak itu kayaknya keluar karena seharusnya kamu kayak gini. Seharusnya kamu ngomong gini, lawannya begini. Oh ya? Diinget, jadinya kan kayak terbawa suasana jengkel, marah. Si. Pengen tahu juga nih. Kata-kata di otak itu kayak apa sih? Ngomongnya awalnya apa? Kalau yang itu dia nggak kata-kata, cuman dia kayak ngingetin kamu tuh loh, kan dikasih misalnya apa ya? Anggaplah dihina orang itu. Ya, gitu. Kamu tuh seharusnya ngelawan dia, gitu loh. Tapi Mbak Mul nggak ngelawan. Pas di hari itu enggak, Nggak memang saya ngelawan. memang diem. Biarpun memang bener jengkel kan. Kadang-kadang ya. orang jengkel iya. Tapi berjalan itu kadang udah lama Pak. Bisa yang kadang setahun yang lalu yang gitu loh. Jadi dia Maksudnya kayak bukan ngingetin kemarin, gitu ya, bener. kayak ngingetin. Itu, pokoknya kalau kita diem kayak diingetin terbawa suasana. Kadang kalau sama bapaknya mungkin jelek-jeleknya dia diinget-inget terus gitu, apa salahnya. Dia pulang kerja dia kadang bingung. Nih nggak ada hujan, nggak ada angin kok ngambul. Ngambul tuh ngambek ya. Ngambek ya, bahasa Bali Makanya ngambul. sering dia, kok Kadang-kadang saya akhir-akhir bingungnya gitu loh Pak. Iya. Begitu pulang kerja loh kok kayaknya Sudah beda gitu Pak ya? udah istri ini biasanya nanya tanya Nyambut apa dia apa sama aja. Ada apa? Jadi kita tuh kayaknya Ya, berpikir-pikir loh. benar. bener dia sering
saya ada salah apa? Kadang dia nanya, Pak. Oh, Saya gitu. kadang kalau mikir terakhir itu jadinya serba salah, bener Iya, salah. iya, dulu. iya, 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 Dia iya. gitu. Kok akhir-akhir ini sering ngambul, emang apa? Baru gajian kok ngambul. Baru dikasih duit kok ngambul gitu ya. Enggak ada masalah apa, emang ada masalah? Enggak, pokoknya ngambek. Itu dah terbawa suasana tak pikir itu. Tapi semenjak dengar Pak Ustadz, Iya. oh ini provokator. Saya bilang gitu, ini Iya. provokator ini. Oh. Sering, kalau sekarang tuh memang sering juga muncul. Oh ya? Pernah muncul itu. Kalau dulu tuh saya ngerasa di mana ya, kayak dia pikiran apa di otak di mana. Yang satu tuh diem. Maksudnya? Nggak tahu, pokoknya kayaknya ada Perasaan sesuatu gitu? perasaan tuh yang satu tuh diem, Oh. yang satu tuh cerewet. Itu udah yang kayak ngajain kayak tanya Ada jawab. kayak dua provokator. Ah. Yang satu Pendiam. nyuruh yang baik, Baik, diam yang aja, ini. yang satunya memprovokatori. Oh. Ini lawan, dilawan. Kayak ngingetin gitu kan, Iya, terbawa iya, iya, suasana. iya, iya. Nggak, karena nggak ngerti, nggak istighfar, nggak apa, dibawa akhirnya ujung-ujungnya pulang kerja pulang apa, kok ngambek, nggak ngajak ngomong, nggak apa, kok ngomongnya cetus gitu kan, bingung dia. Orang pagi ditinggal nggak ada masalah apa-apa. Iya, iya, betul, Emang ada betul. di luar masalah apa ya, nggak ada. Iya, Cuman iya, di hati-hati. Habis itu semenjak sering ngikutin Pak Ustadz, tahu setiap ada muncul, kadang dia berkembang dulu kayak ada berapa menit tuh ngomong-ngomong. Saya ingat, datang lagi dia nih, Oh, lah. gitu ya, Istighfar, langsung istighfar, biar bilang saya nggak mau ngikutin kamu gitu loh, istilahnya. Saya dalam hati itu iya. yang dulu tuh diingetin kayak nggak senang sama orang itu, yang bikin saya jengkel tuh. Iya. Itu loh seharusnya itu lagi dimuncul-munculin Tapi dia di pikiran gitu di pikiran aja ya? aja. Iya. Muncul gini-gini, langsung dah ingat istighfar. Oh, astagfirullahaladzim, benar-benar kamu nggak akan bisa giniin saya lagi. Ya, Bener. wah. Tekadnya makanya itu ya. nggak bisa, beneran. Sampai kayak ada yang bikin saya cemburu, padahal dia, Mas lu nggak ada apa-apa gitu. Saya nggak pernah di pokoknya kayak itu ada provokator tuh, yang memprovokasi kayak Ya, manusia gitu. betul. Padahal dia nggak ada, nggak kelihatan kayak gitu. Oh. Diprovokasi. Akhir-akhir itu udah beneran. Semenjak ngikutin Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah ya, kita baik-baik aja ya. Memang pernah ya jengkel ada lah yang bikin Alhamdulillah. dikit-dikit apa, tapi nggak saya kasih itu peluang sampai kayak gitu. Iya, Kalau iya, dulu iya. bener sampai ya ngambak itu sampai dia bingung sendiri. Dia nanya, saya lagi jengkel, dia diam, malas dia. Orang nggak ada apa-apa, nggak ada salah. Iya, bener. Minta maaf, bingung apa diminta maafin gitu loh istilahnya. Nggak ada masalah apa, nggak ada bertengkar apa, nggak ada apa gitu. Ngomong saya ngomong mau ngasih tahu dia tuh bingung apa yang saya bilang. Iya. Ya nggak ada salah memang Iya. kan gitu. Tapi Dikit-dikit salah. setelah dengar tausiah, setelah mengaminkan doa, itu mulai berkurang gitu. Ya, Oh gitu ya. kalau sekarang tuh rasanya dia tuh hilang. Rasanya malah yang diem bagi saya tuh udah nggak terlihat rasanya. Alhamdulillah. Nggak ada ngerasain. Ya, yang ya, itu ya. juga mulai. Tapi yang muncul itu semenjak sebelumnya, sebelum Pak Ustadz Asep didoain sama Pak Ustadz Danu, Iya, sebelum iya. itu ada kata-kata gitu. Saya denger YouTube gini duduk sambil biasa kerja. Iya. Emang kamu percaya? Jangan-jangan Ustadz ini nanti ininya Apa gitu. itu? Dia ngomong, jangan Ustadz Danu ini dajalnya gitu. Saya debat masalah sampai- itu. Iya, saya sampai sempat ragu-ragu gitu lah. Iya, Enggak, iya. saya harus nonton. Saya nonton itu nggak saya nemu celah Pak Ustadz Danu ini salah gitu Iya, istilahnya. alhamdulillah, Sama iya. sekali nggak ada tuh. Saya harus ikutin. Alhamdulillahnya mungkin itu petunjuk atau hidayah Iya, Pak. iya. Dalam berapa hari itu nggak sengaja merinding saya loh. Pak Ustadz Danu doain Pak Ustadz Asep itu. Iya, Jadinya oh, saya langsung rekam layar. Alhamdulillah doa tuh nggak ada iklannya. Iya, utuh Tengah-tengah, itu doa iya, itu ya, tengah-tengah benar. tuh ada iklannya, jadinya kan kepotong. Ya, benar. Itu saya simpan terus itu. Setiap habis sholat tuh saya putar. Ini sekarang masih ada. Ada sekarang doanya. Alhamdulillah. Yang gimana itu doanya? Nih kita buka ya. Ya, Yang kemarin nggak saya apa-apa. dapat ngapus foto. Ini kehapus. pengalaman nih guys Iya. ya. Nanti siapa tahu ada yang punya masalah sama nih dengan Mbak Mul ya. Ini Mbak Saya Mul sudah hapus pengalaman. foto. Yang mana itu? Oh itu. Coba Ih, kok apa namanya dideketin tuh biar tahu teman-teman tuh. Yang mana doanya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mohon kepadamu di mana sebelum bertemu dengan diriku beliau ada dajjal di tubuhnya dan bereaksi, ya Allah. Lepaskan dajjalnya yang sudah hancur, ya Allah. Lepaskan jin dan ifrit yang masuk karena sifat-sifat tidak baiknya beliau, ya Allah, yang senantiasa melanggar Quran dan sunnah Rasulmu baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah guys, itu tadi doa yang biasa diaminkan oleh Mbak Mul. Waktu itu kalau tidak salah Pak Ustadz mendoakan Pak Ustadz Asep ya, karena ada dajjal ya di dalam tubuh beliau. Sehingga Mbak Mul juga mengalami hal yang sama dengan Pak Ustadz Asep sebenarnya. Tapi sekarang sudah tidak terdengar lagi tuh Mbak Mul ya, suara itu Mbak Mul. Kayaknya agak mungkin samar-samar apa saya kan nyari-nyari. Pada samar-samar, jangan dicari. Saya aja nggak berani malah nyari nih guys. Nah, suaranya itu benar. Ini apa artinya gini? Saya sering ngaminin apa beneran dia hilang? Kok Pak Ustadz kan bilang susah ngilangin itu, takutnya dia sembunyi di mana. Ya enggak apa-apa, yang penting dia enggak muncul lagi. Mudah-mudahan enggak. Ya, jadi intinya memang saya juga sebenarnya salut sama beliau ya. Beliau kan Pak Ustadz Asep itu kan juga pendakwah ya. Tapi beliau juga dengan tulus ikhlas mau belajar juga dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Saya salut dengan beliau. Di samping pendakwah, dia juga mau mendengarkan nasihat dari Pak Ustadz Danu. Kan jarang ya guru-guru kita seperti itu. Berapa namanya itu bersama-sama membahas ayat itu jarang. Beliau bagus, tulus. Ya alhamdulillah akhirnya beliau mendapatkan hidayah ya, kalau saya bilang itu hidayah beliau lah. Ya, mudah-mudahan nanti pengalaman-pengalaman dari doa-doa yang ada di YouTube itu juga bisa memberikan manfaat buat sedulur-sedulur semua ya. Khususnya bagi sedulur yang punya masalah-masalah yang sama seperti doa-doa di dalam videonya beliau Pak Ustadz Danu. Terus gimana Mbak Mul? Habis itu ada kejadian aneh lagi. Nah, banyak kejadian aneh nih guys. Makanya. Terus apa itu misalnya? Saya rasa udah berjalan berapa lama ya rasanya, kayak pokoknya saya setiap hari itu hampir sekali itu pasti dapat ngaminin doanya nih. Saya putar istilahnya. Ya. Sesempat-sempatnya habis sholat dah setidaknya. Iya, betul. Habis itu dengan tidak sengaja tuh rasanya di mata kanan kiri nih Pak, saya nggak tahu itu walau alam ya apa itu. Seperti cahaya kayak bolam lampu ini. Besarnya sebabal gam es itu, tahu ya bubble gum itu kan kelereng kan gede, agak gede. Itu di sini kanan kiri gitu. Iya. Giliran waktu nyeledet apa tuh nyeledet? Waktu melirik gini. Pas ini pandangan lurus. Biar apapun pokoknya kayak cet gitu. Kadang yang kanan atau yang kiri duluan. Taunya itu pas pagi-pagi kita kan tidur mati lampu, saya bangun alarm bunyi, bangun duduk dulu. Biasanya mungkin karena bangun hidupin lampu nggak kelihatan. Habis itu duduk gini. Padahal saya inget tuh pas bangun tidur tuh perasaan pokoknya kayaknya jengkel. Kadang kan jengkel. Baru bangun tuh bunyi alarm, matiin alarm, alhamdulillah. Tapi kok perasaan kayak jengkel. Tuing muncul 2 kali. Dua cahaya maksudnya. Oh gitu. 2 bulat-bulat kecil. Saya tahu tuh namanya tuh. Mau tahu nggak namanya? Apa Pak? Andi. Dia mesti di samping Pak. Mesti ngorok Pak. Serius banget, jadi takut saya. Makanya mudah-mudahan Pak Ustadz ngelihat videonya, Pak Ustadz bisa ngasih pendapat benar salahnya. Oh gitu. Pikiran kan nggak tahu. Iya. Nanti di kiri 2. Itu yang nggak sadar waktu itu. Habis itu ya pas kayak duduk gini kita ngerjain apa tetap. Tapi kan kalau siang ada cahaya gini nggak kelihatan cahayanya. Cuman tapi kayaknya memang dia keluar tuh tahu. Nggak sakit, nggak ada kayak kelilipan atau apa, nggak ada. Di sini mata kiri kanan yang di sini, di samping sininya. Itu udah tuing 2 kali, kadang sekali. Habis itu pagi-pagi yang paling sering saya sadar tuh pagi. Kadang kalau muncul itu siang ada sinar itu. Iya. Siang jam berapa? Kalau pas habis pertama awal-awal ngamin tuh sering yang pertama kita ngeliat tuh kan
antara percaya dan tidak percaya. Oh, setelah mengaminkan itu doa ini. muncul ada cahaya-cahaya. Makanya dia bilang, itu jinnya keluar. Amin, 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 amin. Kan kita nggak tahu soalnya Iya. nggak ngerti, cuma Amin. Pokoknya kita aminin dulu deh. Ya, yang Itu baik-baik dah. diaminin. Pas juga gitu keluar, oh ini benar, sampai pernah sekali itu saya ingin nangkap. Bisa. Enggak, Oh, kalau udah langsung bisa hilang ikut. Pak. Kan Iya, tuing iya, iya. kayak kelihatan dia terbang tapi langsung hilang gitu. Saya Kayak kunang-kunang gitu iya, kali ya. tuing saya giniin mana nggak ada. Tapi akhir-akhir ini Iya. sudah agak berkurang. Berkurang. Iya. Tapi kadang-kadang maksudnya sehari itu pernah tapi bisa 2 hari 3 hari baru. Kalau dulu setiap hari dari pagi Iya, sampai iya, iya. sore malam tuh kayaknya agak sering gitu. Bukan Pagi sekali. sampai malam ya. Sampai malam. Oh iya. Kadang mau tidur pun Sudah ada. mengamini doa, atau Sudah. memang dari sebelumnya sudah Enggak, sesudah sadar saya kayaknya tuh setelah mengaminkan Setelah mengaminkan doa doa. yang tadi. Makanya saya itu ternyata yang kemarin tuh itu kan saya sadar tuh kurang lebih tuh hampir setelah mengaminkan tuh sampai waktu sebulan ada. Yang saya tahu ada cahaya tuh Cahaya pas itu lampu mati. masih gelap. Kalau siang kan nggak kelihatan Nggak soalnya. Kalau kentara terang ini ya. nggak. Cuman ada kayak memang kedip-kedip gitu, kayak anggaplah mungkin kalau petir gitu loh Bu. Iya. Kan kayak kilatan cahaya gitu. Iya, benar. Tapi kan nggak kelihatan gitu. Makanya pingin tahu, mudah-mudahan Pak Ustadz dan nonton bisa ngasih Ya, amin, amin, amin. solusi atau apalah. Saya pingin kali kamu tuh gini gitu biar bisa bener-bener Ya, biar nggak benar. ngereka-ngereka Alhamdulillah. gitu. Ya. Waktu mengaminkan doa tadi yang Pak Ustadz Danu doain Pak Ustadz Asep itu, kan itu mengenai Dajjal. Itu yang ada yang Mbak Mul dengar juga di hati sini, ada yang ngomong gitu. Saya nggak sadar tuh entah di hati di mana. Itu yang sebelum mengaminin itu kata-kata itu yang dia bilang, yang dia kamu ngomong itu. percaya ini gitu. Memang kamu percaya sama ini gitu. Oh. Kan saya setiap hari pasti nonton gitu loh. Entah yang video yang lama-lama. Maksudnya suara itu mengarahkan supaya tidak percaya sama Pak Ustadz Danu gitu ya. Iya. Kok memang kamu percaya sama orang ini gitulah istilahnya kata-kata iya, gitu. iya. Emang gini, saya tuh kayaknya berapa kali ya dengar itu. Saya sempat ragu-ragu. Jangan-jangan benar ya gitu. Ada rasa gitu. Iya, Saya merasa iya, berdosa. iya. Makanya saya harus putar kadang judul apapun kan yang dulu kayak Betul. di Bengkel Hati itu kan diputar-putar lagi ada YouTube-nya. Ya, Kan juga subscribe nyari-nyari kan, lagi di situ. Ya, ada yang bagus. tentang apalah gitu, saya pasti dengerin. Itu dah makanya saya nggak nemuin celah apapun. Saya sering cerita ini memang beda. Mungkin kalau zaman sekarang ada nabi bisa jadi tak gitu. Wah, Karena iya. nggak ada yang memang nggak ada kan gitu. Ya tidak ada, Makanya nabi gitu. terakhir kan Muhammad Muhammadnya, Sallallahu makanya Alaihi gitu. Wasallam ya. Memang benar sekian kita ya ada ustaz-ustaz nggak ada gitu loh istilahnya. Iya, betul, Benar. betul. Sama sekali. Makanya benar-benar jangan sampai ketinggalan nasihatnya itu. Makanya kalau di TV tayang itu jangan sampai ketinggalan. Kalau dulu kan saya memang jarang YouTube juga. Ya, Karena kendala HP juga nggak begitu. Koknya kita fokus cuma di TV. Makanya kalau udah nasihatnya mau ada tuh jangan sampai ketinggalan gitu. Tentang apa sih tadi gitu. iya benar. Memang tausiah beliau memang sangat bermanfaat. Khususnya untuk ketauhidan kita Iya. gitu loh. Karena kan apapun yang kita lakukan ini ya kalau bisa selalu dalam batas-batas atau koridor yang memang tertulis di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah seperti itu. Jadi tidak salah di hadapan Allah. Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa merasakan manfaat dari tausiah beliau, dari doa-doa beliau, khususnya bisa menghilangkan rasa sakit itu tadi ya. Itu alhamdulillah. Jadi tadi asam lambung sama suara-suara di pikiran itu ya. Oh, sekarang sudah mulai berkurang ya. Saya Alhamdulillah. bila kayak Pak Mas Bobi saya tahu juga Mas Bobi membahas. Oh gitu. Makanya Alhamdulillah. saya rasanya banyak sekali ya dosanya mungkin banyak sekali. Ya. Apalagi tentang pilek tuh. Aduh. Maksudnya kalau kena dingin itu cuaca terus langsung meler gitu. Iya, apapun debu. Debu ya kayak alergi gitu ya. Kalau udah
nyium apa tadinya bersin udah langsung meler. Nah, alhamdulillah. Itu hanya dengan mendengarkan tausiah, mengaminkan doa, Dan sembuh. memahami ternyata kan ya. salahnya jadi pemikir. Nah, Mikir. bener nih guys. Itu susah sekali Pak tuh. Iya. Kasih saya solusi, saya masih gitu. Maksudnya? Kemarin datang ke sini saya mikir di rumah, Heeh. ada salah nggak ya ngomongnya? Kayak was-was takut. Kok saya malah jadi was-was? Bapaknya udah dikasih tahu nanti kalau gini kan bisa diginiin. Iya, bener. Saya mikir, tuh ini dah yang bahaya, besok dalam jarak 2-3 hari bisa jadi saya meler lagi. Gitu bener. Memang apa namanya? Seperti yang beliau sering juga ucapkan di vlog apa di video itu kan seperti itu, kita Iya. ikutin aja. Jadi Iya. apa-apa dipikir serius apa, nah itu akhirnya ada makhluk yang masuk Iya. gitu ya, seperti yang beliau katakan. Kalau mau ndak masuk makhluk ya jangan terlalu serius berpikir gitu. Iya, serahkan kan gitu. Serahkan Iya, sama Allah. Tahu, tapi kok Betul. susah sekali. Nah, gitu. memang susah. Padahal disuruh ada masalah gini, udah serahkan, biarkan Allah yang nyelesain. Tapi kok kayak sok pintar mikir terus. Nah, benar. Aduh. Tapi semenjak tahu itu berkurang. Memang Alhamdulillah. kan nggak mungkin sembuh pilek ya terus pemikir. Ya, benar. Tapi berkurang. Paling Alhamdulillah. kayak kalau dulu tuh kayaknya dari pagi sampai malam tuh Bersintro terus gitu. ada aja. Meler kadang gitu ya. melernya parah, kadang ya cuman sekedar pilek kayak gitu. Ya, Pasti ya. ada. Kalau sekarang tuh bisa ada jeda harinya. Oh. Bisa seminggu aja belum tentu, atau 2 hari 3 hari. Tergantung mungkin ya tergantung pikiran juga. Tergantung tanggal nggak? Ini kayaknya ini yang bener ini, tergantung tanggal. Kalau tanggal 20 ke atas mulai mulai bila tanggal 1 sampai 15 aman. Bisa jadi. juga, Waduh, bisa jadi. itu penyakit bulanan kalau Iya. itu. tapi alhamdulillah ya. Bisa dirasakan manfaatnya dari dengerin video gitu ya, bagus ya. Iya, makanya alhamdulillah sekali. Kayak semua masalah tuh kejawab semua. Cuman tinggal praktek aja. Iya. Itu bener-bener yang susah. Kalau bisa disebarin Mbak Mul ke teman-teman pengajian itu, suruh nonton videonya beliau. Kadang gini Pak, tuh, ada temen cerita punya penyakit misalnya. Saya sakit gini-gini. Saya ngasih tahu langsung, kamu gini kan nggak mungkin. Ya, betul. Saya bilang Betul kayak itu, gini, betul. Ya. coba cari YouTube-nya Pak Ustadz. Sip. Nah, itu Tapi bagus kadang tuh. orangnya nolak Pak. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Saya sering gitu. Ya. Tapi kan kadang saya benar ada jengkel. Udah dikasih tahu yang benar kok nggak mau gitu loh. Oh, jangan, itu nggak Pokoknya, boleh. ya, kadang-kadang, tapi lama-lama karena dikasih tahu. Iya, saya juga, bener, nggak ya. boleh gitu. Udah, biar yang penting saya ngasih tahu. Iya, terserah dia bener, maunya dia apa bener. enggak gitu. Bener, Kadang karena- orang cerita ada dia itu, aku sakit gini-gini. Itu loh. Aku loh pernah nyoba. Saya ceritain yang tangan itu Iya, paling bener, sering itu bener, tak ya. ceritain. Aku loh beneran loh sembuh sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kumat tak gituin. Kalau capek ya iya, kalau nyuci ya kan kalau Iya. capek iya, tapi itu sakit kayak dulu tuh enggak tak gitu. Sampai tulang belikatnya sampai bapaknya dulu paling sering pijatin Pak sakit sekali tulang belikatnya gitu. Sekarang tuh malah nggak pernah dipijat. Nah, Nggak pernah dipijat. Pingin dipijat dan nggak ternyata pernah itu dipijat. judulnya itu ternyata itu guys. Pingin dipijat ternyata. Bener loh, tanganku lo semua lo gini. Coba aja gini. Kadang dia belum, nah ini nak gini gitu. Ya. Dia, ya sudah dah gitu. Ya, nggak Saya- apa-apa. Yang besok penting kan dia kita bilang sudah- lagi, saya nggak mau nawarin itu biarin Ya. itu. Nggak apa-apa karena hidayah kan beda-beda ya. Iya. Petunjuk juga beda-beda Ya, itu. mungkin itu. Wallahualam itulah Allah. Ya. Kita juga tidak tahu Tapi bagaimana. kadang, iya ngelihatnya sayang gitu loh, kok ada yang murah nggak mau. Itu saya bener. Kalau ke dokter ngabisin uang berapa kita Iya, berobat betul, berkali-kali. betul, Pak betul. Ustadz lo gratis. Daripada betul. nonton YouTube-nya yang lain-lain kan gitu. Ya, Saya mikirnya gitu lah, sering. itu. Bener. Iya. Jadi cari yang manfaat ya. Bener. Saya udah ngerasain. Oke, terima kasih nih apa namanya Mbak Mul sama Mas Andi ya, sharing-sharing pengalamannya dari selama ini mendengarkan video atau tausiah guru kita Pak Ustadz Danu. Ternyata kan memang banyak manfaat yang dirasa ya, khususnya untuk kesehatan kita ya. Alhamdulillah guys, itu tadi pengalaman yang diceritakan Mbak Mul dari apa namanya asam lambung, dengar suara,
di pikiran, ada yang ngomong tidak percaya sama beliau Pak Ustadz Danu. Akhirnya Mbak Mul dengan mengaminkan doa-doa beliau Pak Ustadz Danu mengalami perubahan, kesembuhan, kira-kira gitu ya Mbak Mul ya. Oke, guys, sedulur beriman dimanapun berada, semoga bincang-bincang saya dengan Mbak Mul dan Mas Andi bisa memberikan pelajaran yang baik buat kita semua, menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Mul, Mas Andi, makasih. Monggo sambil diminum. Alhamdulillah. Karena Mas Andi sama Mbak Mul bawa lecing kangkung, terus ayam apa panggang, kita mam yuk. Bawa ayam panggang. Kita makan dulu guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.